Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mimin dan seluruh tim Ngomongin Film mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya rek. Kalau Mimin punya salah tolong dimaafkan, karena Mimin hanya manusia biasa bukan zombie yang tak luput dari berbagai kesalahan. Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang anak yang ingin melepaskan ayahnya dari kutukan kapal Flying Dutchman. Ia dan seorang kapten bajak laut legendaris berencana mencari Trisula Poseidon yang dapat melepaskan segala kutukan. Namun mereka justru dikejar-kejar oleh pasukan mayat hidup yang ingin menguasai seluruh lautan, sehingga mereka terpaksa bertempur melawan pasukan mayat hidup tersebut. Lalu apakah mereka bisa melaksanakan tujuan mereka? Wis, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang anak bernama Henry hendak mencari ayahnya yang tak pernah pulang ke rumah selama bertahun-tahun. Dengan bermodalkan perahu kecil, Henry mengikatkan sebuah tali ke kakinya dan ia pun menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam lautan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah kapal berukuran besar muncul dari dalam lautan tersebut dan ternyata itu adalah kapal Flying Dutchman. Kemudian muncul seorang kapten dari kapal tersebut dengan wajah ditumbuhi karang bernama Will Turner, yang tak lain adalah ayah dari Henry. Will pun memarahi Henry karena Henry bisa saja terbunuh jika ia melakukan hal ceroboh seperti sebelumnya. Namun Henry mengatakan bahwa ia tahu bagaimana caranya melenyapkan kutukan yang telah memaksa ayahnya untuk mengarungi lautan selama bertahun-tahun. Mendengar hal itu, Will mengatakan pada Henry untuk menjauhi lautan karena ia tak ingin anaknya itu bernasib sama seperti dirinya. Setelah Will memberikan sebuah kalung pada Henry, kapal Flying Dutchman kembali masuk ke dalam lautan dan film pun baru saja dimulai. Sembilan tahun kemudian, terlihat dua buah kapal yang saat itu saling menyerang satu sama lainnya. Di sana juga terdapat Henry yang saat itu sudah tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Henry menyadari bahwa kapal bajak laut yang mereka kejar hendak memasuki sebuah gua misterius, sehingga ia pun mencoba memperingatkan kapten kapal milik pasukan Inggris agar mereka tidak masuk ke dalam gua tersebut, karena tempat itu merupakan salah satu tempat terkutuk di segitiga Bermuda. Namun ia justru dituduh sebagai seorang pemberontak dan dikurung di dalam penjara kapal. Tak lama setelah itu, ketika kapal mereka mulai memasuki gua, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok makhluk misterius, yang mana hal itu membuat seluruh awak kapal beserta kaptennya tewas seketika. Kemudian saat makhluk itu hendak membunuh Henry, ia tak sengaja melihat sebuah poster pencarian bertuliskan Jack Sparrow, sehingga makhluk bernama Kapten Salazar itu melepaskan Henry dan menyuruhnya untuk menyampaikan pesan pada Jack Sparrow bahwa kematian akan segera mendatanginya. Di sisi lain, di sebuah kota terpencil milik pasukan Inggris, semua orang saat itu berkumpul untuk menyaksikan Pak Wali Kota yang sedang meresmikan sebuah bank paling aman di kota tersebut. Namun ketika mereka membukanya, ternyata di dalam sana sudah ada seorang pria bernama Jack Sparrow yang saat itu sedang merampok bank tersebut. This nice. I've got it. I'm robbing the bank. Seketika para tentara yang ada di sana pun berusaha mengejar Jack beserta anak buahnya. Bersamaan dengan itu, seorang wanita bernama Karina yang dianggap sebagai penyihir oleh orang-orang di kota itu berhasil kabur dari dalam penjara. Ia kemudian bertemu dengan Jack, namun Jack justru menjadikannya sebagai umpan agar ia bisa kabur dari kejaran para tentara Inggris. Sayangnya setelah Jack dan anak buahnya berhasil membawa brankas itu ke dalam kapal, ternyata seluruh isi dari brankas tersebut sudah berjatuhan
sehingga apa yang telah mereka lakukan selama ini menjadi sia-sia. Hal itu membuat seluruh anak buah Jack pergi meninggalkannya karena Jack sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Namun Jack tetap yakin bahwa suatu saat ia pasti bisa membebaskan kapal miliknya yang bernama Black Pearl yang saat itu terjebak di dalam sebuah botol kaca. Sementara itu, Karina yang sedang menyamar sebagai suster tahu bahwa Henry memiliki tujuan yang sama dengan dirinya, yaitu mencari Trisula Poseidon. Ia lalu membebaskan Henry dan menyuruhnya untuk mencari sebuah kapal agar mereka bisa mencari Trisula itu bersama-sama. He's gone, sir. Di sisi lain, Jack mencoba menukarkan kompas miliknya dengan sebotol minuman, meski ia tahu bahwa kompas itu merupakan barang antik yang dapat menunjukkan segala arah seperti Google Maps. Seketika seluruh tempat itu tiba-tiba bergetar karena ternyata kompas itu merupakan kunci dari kutukan yang selama ini telah menahan Kapten Salazar bersama seluruh anak buahnya di dalam gua misterius itu. Kini Kapten Salazar berencana mengarungi lautan untuk memburu seluruh bajak laut termasuk musuh bebuyutannya yaitu Kapten Jack Sparrow. It's time to hunt a pirate. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kapten Salazar, ia bahkan mampu menghancurkan sebuah kapal bajak laut berukuran besar hanya dalam waktu hitungan detik. Pirate's life. Sementara itu, Henry yang sedang kabur dari kejaran para tentara tak sengaja melihat bahwa Kapten Jack Sparrow telah ditangkap oleh para tentara Inggris. Ia pun berencana mengunjungi Jack dengan cara menyamar sebagai salah satu tentara, berharap agar Jack mau mengajak dirinya dan Karina berlayar mencari Trisula Poseidon. Namun karena Jack menolak ajakan tersebut, Henry pun mengatakan bahwa Kapten Salazar telah bangkit dari kematian untuk memburu Jack karena ia telah memberikan kompas miliknya. Keesokan harinya saat Jack hendak dieksekusi mati, ia sempat bertemu dengan pamannya yang juga bernama Jack ditahan di dalam penjara tersebut. Jack kemudian dibawa menuju tempat eksekusi bersamaan dengan Karina yang saat itu sudah ada di sana. Lalu ketika si tukang jagal hendak mengeksekusi mereka, tiba-tiba Henry datang dengan membawa anak buah Jack untuk menyelamatkan mereka berdua. Might be difficult once he kills me. Setelah berhasil kabur dari kejaran para tentara, mereka pun segera berlayar menggunakan kapal burik tersebut. Di sisi lain, seorang bajak laut kaya raya bernama Barbossa mendapatkan sebuah peringatan dari penyihir kapal bahwa kematian akan segera mendatangi mereka. Penyihir itu menyuruh Barbossa untuk pensiun dan meninggalkan lautan karena Kapten Salazar tak bisa menyentuh daratan. Namun Barbossa menolaknya sehingga si penyihir memberikan kompas milik Jack agar Barbossa bisa bernegosiasi dengan Kapten Salazar. Tak butuh waktu lama, Barbossa akhirnya melihat kapal milik Kapten Salazar yang saat itu sedang mengejar kapal miliknya. Lalu saat kapal Salazar hendak melahapnya, Barbossa mengatakan bahwa ia tahu keberadaan Jack, sehingga Salazar pun turun dari kapal dan bernegosiasi dengan dirinya. Barbossa berjanji bahwa ia bisa membantu menemukan Jack hanya dalam waktu 1 hari saja, dan jika ia gagal, maka Salazar boleh membunuhnya beserta seluruh awak kapalnya. Ketika malam tiba, entah bagaimana penyihir milik Barbossa tiba-tiba sudah ada di kota untuk bertemu dengan letnan pasukan Inggris. Ia berencana mengantarkan para pasukan Inggris menuju lokasi Trisula Poseidon dengan menggunakan peta rasi bintang yang telah digambarkan oleh Karina di dalam kamar penjaranya. Keesokan harinya saat matahari mulai terbit, Salazar menagih janjinya pada Barbossa karena jika matahari sudah muncul, maka ia akan langsung membunuh Barbossa beserta seluruh anak buahnya.
Kapten Salazar kemudian menceritakan masa lalu tentang dirinya ketika ia pertama kali bertemu dengan Kapten Jack Sparrow. Kala itu, Kapten Salazar merupakan sosok yang sangat ditakuti oleh para bajak laut karena ia telah menenggelamkan puluhan bahkan ratusan kapal bajak laut. Ia melakukan hal itu demi membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh bajak laut. Dengan kapal tempur miliknya, Salazar bahkan mampu mengalahkan aliansi dari 5 bajak laut terkuat sekaligus. Meski para bajak laut itu telah menyerah, Salazar tak pernah menunjukkan rasa belas kasihan terhadap para bajak laut tersebut. Di saat yang bersamaan, kapten dari salah satu kapal bajak laut itu memberikan sebuah kompas pada Jack dan menjadikannya sebagai kapten kapal yang baru. Dengan otak cerdas serta kompas yang dapat menunjukkan segala arah, Jack berusaha memancing Kapten Salazar yang saat itu sedang merayakan kemenangannya. Salazar kemudian mencoba mengejar kapal milik Jack menuju gua misterius, namun ternyata Jack berhasil membelokkan kapalnya sementara Salazar beserta anak buahnya masuk ke dalam gua, hingga akhirnya kapal mereka meledak dan hancur berkeping-keping. Sejak saat itulah, Jack Sparrow pun mulai dikenal sebagai kapten bajak laut legendaris, sementara Salazar mendapatkan kutukan menjadi mayat hidup dan terkurung di dalam gua tersebut. Setelah Kapten Salazar selesai menceritakan masa lalunya, mereka akhirnya berhasil mengejar kapal milik Jack Sparrow. Para awak kapal yang mengetahui bahwa mereka sedang dikejar oleh pasukan mayat hidup pun menyuruh Jack, Henry, dan juga Karina untuk segera turun dari kapal tersebut. Tetapi ketika para mayat hidup itu mengejar Jack, para awak kapal justru menghadapi masalah baru karena pasukan Inggris saat ini sedang mengejar mereka. Should ever happen to him, he wanted you to be Captain Pat. Sementara itu, Karina yang tak percaya bahwa mereka sedang dikejar-kejar oleh pasukan mayat hidup pun segera melepaskan gaun miliknya dan berenang menuju ke pantai. Lalu ketika Kapten Salazar telah melihat Jack, ia menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan beberapa hiu zombie, dan ketika ia memerintahkan mereka untuk memburu Jack, seketika hiu-hiu zombie itu terbangun dan berenang ke arah Jack. Setelah mereka berhasil sampai di pantai, Salazar terpaksa menghentikan pengejarannya karena jika ia menginjakan kakinya di daratan, maka dirinya akan lenyap dan berubah menjadi debu. Salazar kemudian kembali ke kapalnya dan menyuruh Barbossa untuk menangkap Jack Sparrow. Sementara itu, ketika Karina, Jack, dan Henry masuk ke dalam hutan, mereka justru terjerat oleh sebuah perangkap yang dibuat oleh para penduduk lokal. Jack kemudian hendak dinikahkan dengan seorang wanita yang wajahnya sangat mirip dengan zombie. Tapi tak lama setelah itu, Barbossa akhirnya datang dan membubarkan acara pernikahan tersebut secara paksa. Namun bukannya menangkap Jack Sparrow, Barbossa justru berencana untuk mengalahkan Kapten Salazar dengan menggunakan Trisula Poseidon. Ia lalu melepaskan kutukan yang ada di dalam botol milik Jack, dan seketika kapal Black Pearl yang ada di dalamnya perlahan-lahan mulai membesar. Tanpa berlama-lama, Barbossa segera memerintahkan awak kapalnya untuk mencari lokasi Trisula Poseidon sebelum Salazar berhasil mengejar mereka. Namun sayangnya, lokasi Trisula Poseidon tak akan pernah bisa ditemukan jika mereka hanya menggunakan petunjuk yang ada di dalam peta. Karina mencoba meyakinkan Barbossa bahwa ia bisa menunjukkan jalannya, hingga akhirnya Barbossa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Karina.
Lalu saat Barbossa melihat buku milik Karina, ia baru sadar bahwa ternyata Karina merupakan putri kandungnya yang dulu ia tinggalkan di sebuah panti asuhan. Di sisi lain, para tentara Inggris akhirnya berhasil memotong jalur kapal Black Pearl dan hendak menyerang Barbossa. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba dari belakang muncul kapal milik Salazar yang langsung melahap seluruh kapal pasukan Inggris tersebut. Untungnya para awak kapal Jack yang sebelumnya ditangkap oleh pasukan Inggris berhasil melepaskan diri terlebih dahulu. Tak butuh waktu lama, Salazar akhirnya berhasil menyusul Black Pearl dan terjadilah pertempuran antara Salazar melawan Barbossa dan juga Jack Sparrow. Tanpa mereka sadari, ternyata di depan mereka sudah ada sebuah pulau, sehingga ketika kapal Black Pearl mulai menabrak daratan, beberapa di antara pasukan Salazar yang berada di bagian depan kapal pun lenyap seketika. Melihat bahwa Jack berhasil meloloskan diri, Salazar pun menculik Henry dan membawanya kembali menuju kapal miliknya. Lalu ketika matahari mulai terbit, Karina menyadari bahwa ternyata letak Trisula Poseidon yang ada di dalam buku miliknya bukanlah berdasarkan rasi bintang, melainkan susunan permata yang ada di pulau tersebut. Bahkan pulau misterius itu pun tampak seperti langit yang dipenuhi oleh bintang-bintang yang terbentuk dari ribuan permata. Kemudian saat Karina mencoba mengembalikan pecahan berlian yang selama ini ada di dalam bukunya, tiba-tiba Trisula Poseidon mulai menunjukkan kekuatannya. Seketika lautan itu terbelah, membuat Jack dan Karina terjatuh hingga ke dasar lautan yang merupakan makam dari peradaban Dewa Poseidon. Di sisi lain, karena Salazar tak bisa mengejar Jack yang saat itu berada di dasar lautan, ia pun berencana merasuki tubuh Henry meski hal itu memiliki resiko yang sangat besar. Karena jika Salazar gagal mendapatkan Trisula itu, maka ia akan terjebak di dalam tubuh Henry selama-lamanya. Singkat cerita, saat Jack dan Karina berhasil menemukan Trisula itu, Henry alias Salazar datang untuk menghentikan mereka. Sehingga terjadilah pertarungan pedang yang sangat epik antara Jack dan juga Salazar. Melihat mereka berdua bertarung, Karina mencoba mengambil Trisula itu, namun sayangnya Salazar berhasil merebutnya dari Karina, sehingga kini Salazar mampu mengendalikan lautan dengan menggunakan Trisula tersebut. Ia mencoba membunuh Jack, namun pada akhirnya Henry berhasil menghancurkan Trisula yang dibawa oleh Salazar. Hal itu membuat seluruh kutukan yang ada di lautan pun mulai menghilang, termasuk kutukan milik Salazar. Tanpa mereka sadari, lautan yang tadinya terbelah oleh kekuatan Trisula Poseidon kini mulai menyempit. Tapi untungnya Barbossa datang menggunakan jangkar kapal Black Pearl dan langsung menyelamatkan mereka bertiga. Salazar yang menyadari hal itu pun segera mengejar mereka, hingga akhirnya ia berhasil meraih jangkar tersebut dan meninggalkan seluruh anak buahnya di dasar lautan. Saat jangkarnya menabrak sebuah karang besar, Karina sempat terpleset, namun Barbossa berhasil menggenggam tangannya. Saat itulah Karina baru sadar bahwa ternyata Barbossa merupakan ayah kandungnya sendiri. Tak lama setelah itu, Jack menjatuhkan sebuah pedang dan Barbossa pun mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan putrinya yang sudah ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Setelah kejadian itu, Will yang sebelumnya terjebak dalam kutukan kapal Flying Dutchman kini bisa berkumpul dengan keluarganya lagi setelah terbebas dari kutukan tersebut. Sementara itu,
Jack dan anak buahnya kembali berlayar menggunakan kapal Black Pearl menuju ujung dunia dan cerita pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.